Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salsabilin Sawijaya dengan NPM C1 Channel 23048. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman materi lanjutannya, yaitu mengenai pengaturan bersama. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang pengaturan bersama. Nah, pengendalian bersama. Pengendalian bersama terjadi ketika dua atau lebih pihak bersama-sama mengendalikan suatu pengaturan. Menurut PSAK 66, pengendalian bersama ada jika terdapat kesepakatan kontraktual dan keputusan atas aktivitas relevan harus disetujui bersama oleh semua pihak atas suara bulat. Berbeda dengan pengendalian tunggal, yang dimana satu investor mengendalikan satu entitas. Nah, dalam pengendalian bersama, tidak ada satu pihak yang bisa mengambil keputusan sendiri. Aktivitas relevan adalah aktivitas yang paling memengaruhi imbal hasil, seperti keputusan operasi utama dan investasi. Singkatnya, pengendalian bersama berarti kendali dibagi, dan setiap keputusan penting harus disepakati bersama. Oke, selanjutnya itu ada karakteristik pengendalian bersama. Sebelum menyatakan ada pengendalian bersama, pertama harus dipastikan bahwa beberapa pihak secara kolektif mengendalikan suatu pengaturan. Pengendalian bersama hanya ada jika yang pertama, keputusan atas aktivitas itu relevan. Yang kedua, itu harus disetujui dengan suara bulat oleh para pihak yang mengendalikan pengaturan. Artinya, jika tidak ada satu pihak pun yang bisa mengambil keputusan sendiri, semua pihak harus sepakat. Jika keputusan masih bisa dibuat oleh satu pihak atau mayoritas, maka bukan pengendalian bersama. Oke, selanjutnya itu ada persetujuan dengan suara bulat. Suara bulat berarti semua pihak sepakat atas suatu keputusan. Dalam konteks pengendalian bersama, yang harus sepakat adalah seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Contohnya, dua pihak A dan B masing-masing memiliki 50% hak suara. Jika perjanjian menyebutkan keputusan aktivitas relevan harus disetujui minimal 51%, maka A dan B tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Keputusan hanya bisa diambil jika keduanya setuju. Kondisi ini menunjukkan adanya pengendalian bersama karena setiap keputusan penting membutuhkan persetujuan semua pihak. Besaran persentase suara bisa berbeda sesuai perjanjian, namun prinsipnya sama, yaitu tanpa kesepakatan bersama, keputusan tidak bisa dibuat. Nah, teman-teman bisa lihat contoh langkah dalam menentukan pengendalian bersama, yaitu di halaman 425. Nah, pada langkah yang pertama yaitu apakah pengaturan kontraktual memberikan seluruh pihak atau sekelompok pihak pengendalian atas pengaturan secara kolektif? Jika tidak, di luar ruang lingkup PSAK 66. Nah, jika iya, maka langkah yang kedua, apakah keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak atau sekelompok pihak yang secara kolektif mengendalikan pengaturan? Jika tidak, itu bukan merupakan lingkup dari PSAK 66. Nah, jika iya, maka pengaturan dikendalikan bersama. Pengaturan tersebut merupakan pengaturan bersama. Oke, lanjut yaitu pengendalian bersama dan PSAK yang terkait. Jika suatu pengaturan tidak termasuk PSAK 66, maka pencatatannya mengikuti PSAK lain yang relevan. Hubungannya dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pengendalian tunggal. Pengendalian tunggal ini juga bisa menggunakan PSAK 65, yaitu laporan keuangan konsolidasian. Yang kedua itu ada pengendalian bersama. Nah, bisa diatur dalam PSAK 66. Lalu ditentukan jenisnya, yaitu apakah operasi bersama atau ventura bersama. Kalau operasi bersama itu menggunakan PSAK 66. Kalau ventura bersama itu menggunakan PSAK 15, yaitu metode ekuitas. Nah, pengaruh signifikan tanpa pengendalian itu menggunakan PSAK 15, yaitu metode ekuitas. Selanjutnya tidak ada pengendalian maupun pengaruh signifikan itu menggunakan PSAK 71, yaitu instrumen keuangan.
Singkatnya, perlakuan akuntansi ditentukan oleh tingkat pengendalian investor atau suatu pengaturan atau entitas. Nah, teman-teman bisa lihat lagi gambar di halaman 427. Nah, yang dimana pada gambar ini yaitu ada pengendalian bersama, pengaruh signifikan, dan PSAK yang terkait. Nah, yang pertama itu ada pengendalian tunggal. Jika iya, maka konsolidasi dengan PSAK 65, yaitu menggunakan PSAK 67 pengungkapan. Nah, kalau tidak, maka pengendalian, apakah itu merupakan pengendalian bersama? Kalau tidak, berarti apa pengaruhnya? Nah, kalau misalnya iya, maka tentukan jenis pengaturan bersama sesuai PSAK 66. Nah, kalau pengaruh tadi, apakah ada pengaruhnya terhadap signifikan? Jika tidak, itu menggunakan PSAK 71, yaitu PSAK 60 pada pengungkapan. Dan jika iya, maka mencatat investasi menurut PSAK 15 dan PSAK 67 untuk pengungkapan. Nah, jika iya tadi, tentukan jenis pengaturan bersama sesuai PSAK 66. Nah, kemudian kita tentukan lagi apakah itu operasi bersama atau ventura bersama. Nah, kalau operasi bersama itu mencatat aset, liabilitas, pendapatan, dan beban menggunakan PSAK 67 pengungkapan. Nah, kalau misalnya ventura bersama itu menggunakan mencatat investasi menurut PSAK 15, yaitu PSAK 67 pengungkapan. Nah, selanjutnya itu ada pengaturan bersama. Apa sih pengaturan bersama? Pengaturan bersama itu merupakan pengaturan di mana dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama. Pengaturan bersama memiliki dua karakteristik utama, yaitu adanya pengaturan kontraktual dan pengaturan tersebut memberikan pengendalian bersama kepada para pihak. Fokus utama pengaturan bersama adalah adanya kesepakatan resmi yang mengikat para pihak. Selanjutnya, pengaturan kontraktual. Pengaturan kontraktual biasanya tertulis, seperti kontrak atau notulen rapat, namun bisa juga terbentuk melalui mekanisme hukum. Pengaturan ini dibuat untuk mengatur kerjasama dan pembagian hak serta kewajiban antar pihak. Nah, pengaturan bersama umumnya dibentuk untuk berbagi biaya dan risiko, kemudian menggabungkan keahlian, teknologi, atau aspek pasar. Nah, pengaturan bersama dapat dibentuk dengan atau tanpa entitas terpisah. Dalam perjanjian kontraktual biasanya diatur, yaitu tujuan dan durasi kerjasama, proses pengambilan keputusan, kontribusi modal, dan pembagian aset, kewajiban, pendapatan, serta laba rugi. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis pengaturan bersama. Menurut PSAK 66, terdapat dua jenis pengaturan bersama, yaitu operasi bersama dan ventura bersama. Operasi bersama biasanya disebut juga dengan joint operation, atau ventura bersama disebut juga sebagai joint venture. Nah, penentuan jenis pengaturan bersama bergantung pada hak dan kewajiban para pihak, bukan pada bentuk hukumnya. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, apakah pengaturan menggunakan kendaraan terpisah atau tidak. Dan jika menggunakan kendaraan terpisah, dianalisis lebih lanjut berdasarkan ketentuan PSAK 66. Nah, kendaraan terpisah adalah struktur keuangan yang dapat diidentifikasi secara terpisah, tidak harus berbentuk entitas, misalnya pengaturan bersama yang memiliki pembukuan dan NPWP sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman 429, yaitu ada penentuan jenis pengaturan bersama. Nah, struktur pengaturan bersama itu tidak dibentuk melalui kendaraan terpisah dan dibentuk melalui kendaraan yang terpisah. Nah, kalau misalnya tidak dibentuk melalui kendaraan terpisah, maka termasuk operasi bersama. Kalau dibentuk melalui kendaraan terpisah, itu ada entitas mempertimbangkan dulu adanya bentuk hukum kendaraan yang terpisah, persyaratan pengaturan kontraktual, dan ketika relevan fakta dan keadaan lain. Nah, kemudian itu bisa juga termasuk dalam ventura bersama ataupun operasi bersama. Nah, selanjutnya itu adalah
operasi bersama. Operasi bersama adalah pengaturan bersama di mana para pihak yang memiliki pengendalian bersama, yaitu memiliki hak atau atas aset dan memiliki kewajiban atas liabilitas dari pengaturan tersebut. Pihak ini disebut operator bersama. Pihak lain dapat terlibat dalam pengaturan, tetapi tanpa pengendalian bersama sehingga tidak diperlakukan sebagai operator bersama dan menggunakan PSAK lain yang relevan. Selanjutnya, itu ada karakteristik operasi bersama. Ciri utama operasi bersama adalah para pihak yaitu memiliki hak atas aset dan memiliki kewajiban atau liabilitas yang terkait dengan pengaturan. Setiap pihak tetap mengakui aset dan liabilitasnya sendiri meskipun digunakan dalam pengaturan bersama. Pengaturan kontraktual mengatur pembagian pendapatan dan beban, bukan laba bersih. Operasi bersama dapat dilakukan dengan tanpa kendaraan terpisah dan dengan kendaraan yang terpisah, selama dapat dibuktikan bahwa para pihak tetap memiliki hak atas aset, kewajiban atas liabilitas tersebut. Singkatnya, dalam operasi bersama, aset, liabilitas, pendapatan, dan beban diakui langsung oleh masing-masing pihak sesuai porsi yang disepakati. Nah, teman-teman juga bisa lihat gambar di halaman 432, yaitu penentuan jenis pengaturan bersama yang dibentuk melalui kendaraan yang terpisah. Yang pertama itu ada bentuk hukum entitas terpisah. Nah, apakah bentuk hukum dari entitas terpisah memberikan para pihak hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas yang terkait dengan pengaturan? Jika iya, maka termasuk dalam operasi bersama. Selanjutnya, persyaratan pengaturan kontraktual. Apakah persyaratan pengaturan kontraktual menentukan bahwa para pihak memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan? Jika iya, maka termasuk operasi bersama. Nah, kemudian itu ada faktor dan keadaan lain, yaitu apakah para pihak mendesain pengaturan sehingga aktivitas pengaturan utamanya bertujuan untuk memberikan output kepada para pihak. Yang kedua, pengaturan tersebut bergantung pada para pihak secara berkelanjutan untuk menyelesaikan liabilitas terkait dengan aktivitas yang dilakukan melalui pengaturan. Jika iya, maka operasi bersama. Jika tidak, maka termasuk ventura bersama. Oke. Saya akan lanjut membahas tentang ventura bersama atau joint venture. Di mana ventura bersama adalah pengaturan bersama di mana para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset itu, bukan atas aset dan liabilitas secara langsung. Para pihak yang mengendalikan ventura bersama disebut venturer bersama. Pihak lain bisa saja terlibat tetapi tanpa pengendalian bersama sehingga tidak menerapkan PSAK 66 dan menggunakan standar yang lebih relevan. Nah, karakteristik dari ventura bersama ini yaitu para pihak tidak memiliki hak atas aset tertentu dan tidak menanggung liabilitas tertentu secara langsung. Yang kedua, yang dimiliki para pihak adalah hak atas ekuitas atau aset bersih pengaturan. Nah, pada pengaturan kontraktual menetapkan bahwa aset adalah milik pengaturan, bukan milik masing-masing pihak. Nah, liabilitas ditanggung oleh pengaturan, bukan oleh venture secara individual. Kemudian, para pihak memperoleh bagian laba atau rugi, bukan pendapatan beban secara terpisah. Singkatnya, pada ventura bersama, para pihak berbagi hasil akhir berupa laba atau rugi, bukan aset dan liabilitas satu per satu. Nah, selanjutnya itu ada bentuk hukum kendaraan terpisah. Bentuk hukum kendaraan terpisah membantu menentukan apakah suatu pengaturan bersama adalah operasi bersama atau ventura bersama. Nah, karena menunjukkan siapa yang memiliki aset dan menanggung liabilitasnya. Jika kendaraan terpisah berbentuk PT, maka aset dan liabilitas itu milik PT, bukan para pihak. Ini mengarah ke ventura bersama. Nah, jika bentuk hukumnya tidak memisahkan aset dan liabilitas dari para pihak, maka pengaturan tersebut merupakan operasi bersama. Namun, bentuk hukum belum tentu menentukan hasil akhir, karena masih ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya, persyaratan pengaturan kontraktual. Biasanya, kontrak dan bentuk hukum sejalan, namun kontrak bisa saja mengubah dan membalik hak dan kewajiban yang diatur oleh bentuk hukum. Jika terjadi perbedaan, maka isi kontrak harus dianalisis lebih lanjut.
Selanjutnya itu ada fakta dan keadaan lain. Jika bentuk hukum dan kontrak belum memberikan kesimpulan, maka dilihat fakta dan keadaan lain, seperti output pengaturan hanya untuk para pihak. Arus kas pengaturan bergantung pada para pihak, dan pengaturan tidak bisa beroperasi tanpa dukungan para pihak. Nah, jika kondisi ini terjadi, maka secara substansi para pihak menanggung kewajiban sehingga pengaturan tersebut diklasifikasikan sebagai operasi bersama. Nah, selanjutnya itu ada pengakuan dan pengukuran pada operasi bersama. Pada operasi bersama, para pihak memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas secara langsung. Karena itu, aset dan liabilitas diakui oleh masing-masing sesuai proporsinya, bukan oleh pengaturan bersama. Menurut PSAK 66, operator bersama mengakui, yaitu bagian aset yang dimiliki bersama, bagian liabilitas yang terjadi bersama, pendapatan atas penjualan bagiannya dari output, bagian pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama, dan bagian beban yang timbul secara bersama. Pengakuan dan pengukuran dilakukan secara PSAK yang relevan, aset, liabilitas, pendapatan, dan beban tersebut. Selanjutnya itu ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian aset, liabilitas, pendapatan, beban mengikuti PSAK yang berlaku. Sementara itu, pengungkapan diatur dalam PSAK 67. PSAK 67 mengharuskan entitas mengungkapkan informasi yang membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami sifat dan dampak keuangan kepentingan dalam operasi bersama dan risiko yang terkait dengan kepentingan tersebut. Intinya, pada operasi bersama, semua diakui proporsional di laporan keuangan masing-masing pihak dan diungkapkan secara membadai. Dan selanjutnya itu ada ventura bersama, yaitu pengakuan dan pengukurannya, yaitu berupa di mana para pihak hanya memiliki hak atas aset neto, bukan hak langsung atas aset dan kewajiban atas liabilitas. Aset merupakan aset ventura bersama dan liabilitas menjadi tanggung jawab ventura bersama. Nah, ciri utamanya yaitu para pihak tidak mengakui aset dan liabilitas secara proporsional. Kemudian, pengaturan kontraktualnya hanya menentukan bagian laba atau rugi neto, bukan pendapatan dan beban. Nah, pada ventura bersama itu mengakui kepentingannya sebagai investasi pada ventura bersama, dicatat menggunakan metode ekuitas sesuai PSAK 15, disajikan sebagai investasi pada ventura bersama di laporan posisi keuangan, dan bagian laba rugi ventura bersama di laporan laba rugi. Pihak lain yang tidak memiliki kendalian bersama atau pengaruh signifikan mencatat kepentingannya sesuai PSAK 71. Transaksi antara ventura bersama dan ventura bersama atau jual beli diberlakukan sesuai dengan PSAK nomor 15. Nah, penyajian dan pengungkapan. Di mana penyajian mengikuti ketentuan PSAK 15, pengungkapan diatur dalam PSAK 67, mencakup informasi kepentingan entitas dalam ventura bersama. Nah, selanjutnya ventura bersama. Ventura bersama merupakan pengaturan bersama di mana para pihak memiliki hak atas aset neto. Aset dan liabilitas merupakan aset dan liabilitas pengaturan bersama, bukan milik para pihak. Bagian para pihak ditetapkan atas laba atau rugi neto, bukan pendapatan dan beban. Ventura bersama mengakui kepentingannya sebagai investasi pada ventura bersama dan mencatatnya menggunakan metode ekuitas sesuai PSAK 15. Nah, pada penyajian dan pengungkapannya yaitu penyajian atas kepentingan dalam ventura bersama mengikuti ketentuan PSAK 15, sedangkan pengungkapan diatur dalam PSAK 67. Oke, baiklah itu saja materi dari materi tentang pengaturan bersama yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.